Haleluya, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara pada hari ini, hari di mana kita menikmati tahun baru, tahun 2022, tahun di mana Allah masih memberikan nafas yang segar, kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bila kebenaran firman Tuhan ini membuat kita mengerti di mana Allah akan membuat tahun ini menjadi tahun restorasi dan restitusi. Ingat, restorasi dan restitusi. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami dapat memasuki tahun yang baru, tahun di mana Allah masih berkenan mengasihi kami, memberikan kehidupan bagi kami. Inilah hari di mana kami melangkahkan kaki kami memasuki tahun baru, tahun 2022. Mari berbicara dan berkata-kata bagi kami, urapi kami dan berikan kami pengertian apa yang harus kami buat di tahun ini, Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk pasal 3 ayat yang kedua, saya akan membacakannya buat saudara. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk seorang hamba Tuhan yang berada di tengah-tengah tindasan, kejahatan, kemerosotan moral bangsanya waktu itu. Namun dia ingin memiliki pengalaman rohani, pengalaman spiritual, pengalaman kebersamaan tentang Tuhan. Kataku dengar kabar tentang Engkau. Itu sama dalam bahasa Ibrani-nya. Artinya, ingin memiliki perhatian secara seksama, tendensi untuk mendengar lebih serius lagi tentang pribadi Tuhan, pribadi Allah yang dahsyat, pribadi Allah yang benar. Siapa pribadi Allah yang benar? Pribadi Allah yang benar adalah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus. Pribadi Yesus inilah pribadi sebagai manifestasi keberadaan karakternya Tuhan. Dia adalah gambar Allah yang bergerak, yang bekerja. Prototipe pribadi Allah Sang Khalik yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasakan kasihnya buat kita. Kekristenan itu pengalaman pribadi. Kekristenan itu bukan sekedar ritual agama, bukan sekedar agamawi saja. Kekristenan itu bukan sekedar melakukan berbagai macam dogma, doktrin, prosesi liturgi, tetapi kekristenan itu dalam bahasa Jawanya ngelakoni. Ngelakoni itu menikmati secara pribadi, melakukan dan menikmatinya hari demi hari. Dan Habakuk berkata bahwa ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu. Pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang dahsyat, pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang miracle, mujizat, dahsyat. Kalau dilihat dari penciptaan alam saja, saudaraku, ketika dilihat dari penciptaan alam saja, luas cakrawala itu tidak kurang dari 30 miliar tahun cahaya. Ingat ya, tidak kurang 30 miliar tahun cahaya. Sementara 1 detik
itu 300.000 kilometer. Bisa dibayangkan 30 miliar tahun cahaya, satu detiknya saja 300.000 kilometer. Hampir kita nggak bisa ngukur besarnya alam semesta yang Tuhan ciptakan. Bumi ini punya diameter 12.742 kilometer. Sementara matahari itu memiliki diameter 1.391.980 kilometer. Sehingga saudara, kalau bulatan-bulatan bumi ini dimasukkan di matahari, dibutuhkan 1.300.000 bulatan bumi untuk masuk nyemplung di matahari. Sementara matahari itu panasnya 15-20 juta Celcius. Mengerikan bukan, saudaraku? Jadi pekerjaan Tuhan, karya Allah itu begitu dahsyat, yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah bisa dianalisa secara rinci. Karya Allah itu dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa buat kita, manusia kita saja. Kita itu makhluk rohani yang punya pengalaman jasmani, bukan makhluk jasmani yang punya pengalaman rohani. Kalau makhluk jasmani punya pengalaman rohani, itu agama. Orang mencari, orang ingin memiliki pengalaman-pengalaman rohani. Karena apa? Dia manusia jasmani. Tetapi kita manusia rohani. Manusia di mana kita dikuduskan, disucikan, diampuni. Kita dibungkus dengan darah Yesus. Kita punya kehidupan lahir baru. Kita dibentuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Dikembalikan ke citra Allah dan stelem imago Dei itu. Kita disebut sebagai manusia Allah, maka baru kita punya pengalaman-pengalaman jasmani yang biasa saja. Tapi pada prinsipnya kita manusia rohani yang punya pengalaman jasmani. Seharusnya pengalaman rohani itu lebih dominan dari pengalaman jasmani. Saudaraku, disinyalir sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu memiliki 360 indera. 360 indera itu untuk menamai semua binatang di dunia, untuk merawat Taman Eden. Jadi tidak mungkin manusia cuma punya 5 indera sesudah jatuh dalam dosa. Indera Adam dan Hawa hilang begitu dia jatuh dalam dosa. Indera ini untuk menghubungkan Adam dengan alam semesta, dengan binatang, dengan pohon, dan segala sesuatu yang dirawat oleh Adam dan Hawa itu memungkinkan Adam memiliki 360 indera. Adam dan Hawa juga memiliki suatu indera kepekaan, indera yang tidak kelihatan. Lebih banyak daripada indera jasmani. Kalau indera jasmani 360, indera rohani itu 365. Lebih 5, saudaraku. Indera rohani ini disebut cakra. Jadi manusia punya cakra. Ketika jatuh dalam dosa itu tinggal 7 cakra yang dikembangkan oleh agama lain. Agama Hindu, Buddha mengembangkan cakra itu. Cakra itu terletak di bioplasmik. Jadi cakra ini untuk mengakses energi yang baik dari Tuhan dan alam semesta. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya cakra tadi, yakni adalah tubuh kemuliaan. Sumber ini adalah sumber yang diperoleh dari berbagai macam di internet, dari National Geographic. Bahkan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam bukunya Kasio Murakami tentang Tuhan dalam tubuh DNA kita, kita perlu tahu betapa hebatnya kita. Setiap 1 kilo kita punya 1 triliun sel.
setiap satu inti sel ada 3 miliar informasi. Saudara, luar biasa dahsyat. Saudara, orang-orang hebat, saudara, orang-orang yang luar biasa. Alam semesta dengan seluruh kekayaan, kemuliaan, cakrawala yang hebat itu ada di dalam seluruh tubuh kita ini. Di dalam tubuh kita ini ada begitu banyak energi-energinya Tuhan. Walaupun harus diakui, sesudah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi memiliki kesempurnaan tubuh sejak semula seperti Adam dan Hawa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat bagaimana alam merestorasi dan merestitusi apa yang Dia kehendaki di dalam diri kita. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Kita sudah melihat pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat, alam semesta dan manusia yang ada. Dan Tuhan memberikan waktu kehidupan. Allah berbicara tentang lintasan waktu. Lintasan waktu itu adalah kekekalan. Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu, Allah memberikan ruang dan waktu kepada kita. Ruang dan waktunya Tuhan itu adalah kekekalannya Tuhan. Kalau kita berbicara kekekalannya Tuhan, itu berarti adanya kemuliaan, adanya keagungan, adanya kedahsyatan, adanya mujizat, adanya berkat, adanya segala yang terbaik yang manusia butuhkan ada di dalam diri Tuhan yang berada dalam zona waktu. Zona waktu itu adalah energinya Tuhan. Dalam energi Tuhan itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Sehingga Habakuk berkata dengan jelas, kutakuti. Kutakuti diambil dari bahasa Ibraninya yareti. Yareti itu takut yang kudus. Takut yang tidak merendahkan, takut yang tidak merusak. Kalau saya melihat setan, saya menjadi takut, saya menjadi gemetar, saya menjadi susah hati, saya bisa sakit melihat hantu. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, yareti tadi, di situ ketakutan yang digabungkan dengan rasa cinta dan harapan. Cinta yang disertai dengan penghormatan, rasa berbakti kepada Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, yareti takut yang kudus ini adalah manifestasi dari kesalehan sejati. Orang kalau menikmati yareti, takut yang kudus ini, takut dengan rasa respek yang tinggi akan pekerjaan Tuhan, maka orang ini akan menikmati sebuah pekerjaan atau karya Allah yang luar biasa di dalam dirinya. Karena respeknya, tertariknya dia akan menyatukan dia dengan objek yang dilihatnya, yakni pelayanan. Kalau Tuhan dalam waktu kekekalan, dalam kekekalan inilah di situ ada di dalam kefanaan. Jadi dalam kefanaan itu ada kekekalan. Oleh sebab itu manusia diciptakan ada kekekalan di dalam hati kita, kata pengkhotbah. Kalau ada kekekalan dalam hati kita, maka akan ada rasa takut akan Tuhan. Kita tidak takut lagi akan segala perkara-perkara yang terjadi di dunia ini. Kita tahu tahun 2022 sejak 1 Februari nanti, orang Chinese berkata astrologinya mengatakan tahun macan. Mengerikan bukan? Tahun yang garang. Macan adalah tahun yang ganas. Saya tidak peduli mau tahun macan, tahun kucing, tahun tikus,
tetapi di sini pekerjaan Allah dinyatakan kepada kita. Ketika Allah membuat pekerjaannya di dalam diri kita, maka Allah akan mengubah ratapan menjadi tarian, duka cita menjadi sukacita, kelemahan menjadi kekuatan. Di situ, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada perkara-perkara besar dalam hidup kita ketika kita respect, takut, yareti tadi adalah kutakuti mendatangkan sebuah penghormatan akan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyatakan kuasa Tuhan di dalam diri kita hari demi hari. Kita tidak perlu mendengar hamba-hamba Tuhan yang menubuatkan tahun ini adalah tahun bencana, tahun ini tahun gunung meletus, tahun ini tahun pandemi, pandeminya lebih hebat. You nggak usah ngomong, di mana-mana juga terjadi pandemi, di mana-mana ada gunung meletus, di mana-mana ada gempa. Ketika kau menyatakan bahwa nubuat tentang itu akan terjadi di tahun ini, maksudmu itu menakuti jemaat, menakuti pengikut Tuhan. Tidak bedanya dengan dukun. Tetapi tahun ini adalah tahun di mana Allah ingin menyatakan kita harus takut, memberikan hormat kita akan Tuhan. Dan sisi kedua rasa hormat, kata yare itu, yareti tadi, kutakuti tadi, adalah rasa takut akan Tuhan dan menjauhi segala kecerobohan, mencegah segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Ada tendensi pertobatan di situ. Ada rasa takut di situ. Takut akan kengerian. Takut akan murkanya Tuhan. Kalau kita takut akan murkanya Tuhan, kita akan seharusnya kita menghindari, saudaraku yang kekasih. Oleh sebab itu, Yesus memberikan sebuah pengajaran bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Mengapa kita tidak jatuh dalam pencobaan? Karena pencobaan itu perkara-perkara yang akan mendatangkan kesusahan, perkara-perkara yang mendatangkan malapetaka, perkara-perkara yang akan mendatangkan duka cita buat kita, perkara-perkara yang merusak seluruh tatanan kehidupan kita. Maka Yesus berkata dalam doa, jauhkan kami dari pencobaan dan lepaskan kami dari yang jahat. Jauh dari pencobaan, jauh dulu dari pencobaan, dan kita lepas dari yang jahat. Tapi kalau kita tidak jauh dari pencobaan, kita jatuh dalam pencobaan, maka yang jahat itu akan mendekat. Kalau yang jahat itu akan mendekat, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang mengerikan, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang mendatangkan malapetaka. Oleh sebab itu orang Jawa berkata, ojo golek molo. Kalau golek molo itu mencari malapetaka itu, kita jatuh dalam pencobaan. Hindari, itu sudah tahu salah, jangan kau lakukan. Itu sudah tahu berdosa, jangan dikerjakan. Itu sudah tahu akan mendatangkan rasa malu, rasa takut, khawatir, gelisah. Nggak usah didatangi. Buang orang-orang yang membuat kita rusak. Buang orang-orang yang membuat kita celaka. Buang orang-orang yang membuat kita sombong. Buang orang-orang yang membuat kita hati terasa sembilu, luka, sakit, dendam, amarah. Buang. Kita memiliki sebuah dimensi pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, selain kutakuti, maka Habakuk berkata, sederhana sekali, hidupkanlah. Hidupkanlah itu. Hidupkanlah itu dalam bahasa Ibraninya hayehu. Hayehu itu merestor, menyegarkan kembali. Kata restore ini, kalau di komputer sudah dibuang di sampah, sudah hilang masih di sampah, dan kemudian mau diambil lagi,
kodenya restore, merestore. Jadi yang hilang kembali dimunculkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merestore kembali karya Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu menceritakan perkara-perkara yang spektakuler, perkara-perkara yang membaptis, perkara-perkara yang tidak masuk akal, perkara-perkara yang sangat dahsyat. Coba kita lihat Musa. Musa memiliki sebuah tongkat. Tongkat itu mampu membelah laut, Colson, mampu memukul batu dan batu itu keluar air. Tongkat itulah yang menyelamatkan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan sekalipun tidak sampai. Tetapi tongkat itu adalah tongkat yang menjadikan Musa seorang yang luar biasa. Mungkinkah kita dapat tongkat Musa? Kemungkinan bisa, tapi itu kecil banget itu, saudaraku yang kekasih. Untuk mendapatkan tongkat itu, Musa harus dididik 80 tahun. Berapa umur saudara sekarang? Berapa didikan Tuhan terhadap diri kita? Musa harus di padang gurun 40 tahun, di Mesir 40 tahun, digembleng sedemikian rupa, baru dapat tongkat Musa. Bagaimana tongkat bisa mengubah air Sungai Nil menjadi darah, mendatangkan kutuk. Itu saudara, kalau kita dapat tongkat Musa, saudara, oh haleluya, luar biasa, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita tidak ada di sini, tidak ada Laut Colson atau Teberau. Ada begitu banyak ATM, kita bisa angkat terbelah tuh ATM. Wow, saudara yang kekasih, itu jadi pendeta maruk, jadi pendeta yang mata duitan. Setiap ATM kita angkat, tongkat Musa terbelah itu ATM. Oh, saudaraku yang kekasih, kita bisa ditangkap polisi, saudaraku. Tetapi saudara, kita tidak bisa mendapatkan tongkat Musa itu dalam hidup kita. Tapi setidak-tidaknya kita bisa merestore karakter Musa dalam hidup kita. Bilangan 12 ayat 3 mencatat bahwa adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, kalau kita tidak bisa mempraktekkan tongkat Musa, kuasa yang Musa miliki, maka kita bisa mempraktekkan karakternya Musa. Merestor kembali karakter Musa dalam hidup kita. Karakter Musa itu lemah lembut. Diambil dari bahasa Ibrani ana, humble atau miskin, tidak memiliki kemampuan apapun. Oleh sebab itu Yesus berkata dalam khotbah pertamanya di dunia ini, dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin itu humble. Humble itu adalah sangat miskin. Kalau saya menamakan kemasukan roh gembelisme dan keresentris, melarat-rat, susahnya orang susah, namanya petokos. Petokos ini tidak bisa hidup karena tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, tidak punya sponsor. Hidup hanya meminta-minta, hidup karena belas kasihan, orang nggak ngasih makan, dia nggak makan, orang nggak ngasih minum, dia nggak bisa minum, mau beli dari mana duit nggak punya. Petokos. Dan Musa ini punya kelembutan hati, petokos. Rasanya hidup itu tidak ada artinya tanpa Tuhan. Kalau engkau tidak menyertai aku, Tuhan, jangan biarkan bangsa ini pergi. Aku akan mengirimkan malaikatmu. Tidak. Aku mau engkau sendiri menyertai. Tanpa Tuhan, perjalanan panjang itu tidak bisa dijalani dan tidak boleh dijalani. Mari kita jalani tahun ini bersama Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memimpin, kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita tidak akan sanggup. Dan Musa mengharapkan sebuah harapan besar dalam hidupnya. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak ada semacam kesombongan di dalam dirinya. Sekalipun Tuhan janjikan bahwa aku akan membangun bangsa yang besar dalam dirimu, Musa. Tapi Musa berkata, Tuhan, hapuskan namaku
dari buku kehidupan kalau kau tidak mengampuni bangsa ini. Itu kelembutan, saudaraku yang kekasih. Betapa dia menyatu dengan bangsa yang dipimpin. Seperti Paulus, aku rela terkutuk, aku rela hidup tinggal di neraka, terhilang demi bangsaku. Itu rasa rendah hatinya sama Tuhan demi bangsanya. Itu kelembutan, saudaraku. Mari kita belajar lemah lembut. Lemah lembut itu rasa ingin menolong sesama. Rasa ingin mengasihi. Kalau kau tahu orang lemah, kau kuat, tolonglah dia. Kalau engkau tahu dia lapar, berikan dia makan. Walaupun di sekeliling kita itu banyak rekayasa. Orang bilang tipu-tipu. Banyak. Tetapi biarkanlah, saudaraku yang kekasih, kita tetap menyatakan karya Allah di dalam hidup kita hari demi hari. Sehingga kita tahu pasti betapa Allah itu akan menolong kita kalau kita memiliki karakternya Musa. Tongkat-tongkat Musa akan diberikan kepada kita dalam bentuk yang lain. Allah akan membuka jalan ini, membuka jalan itu, membuka pekerjaan yang baru, membuka sebuah karya yang baru di dalam kehidupan kita. Sehingga ada perkara-perkara besar, bukan sekedar tongkat Musa, lebih daripada tongkat Musa. Karena Roh Kudus ditaruh di dalam diri kita. Yang penting kita tahu yang namanya anaf, humble, rendah hati, miskin di hadapan Allah. Ingat ya, humble, bukan sambel. Kalau sambel itu pedas, bikin bibir itu nyonyor, bikin perut itu sakit, bikin perut itu tidak menentu. Karena apa? Karena ada perkara-perkara yang menyakitkan diri kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, belajarlah seperti Musa karakternya, maka tongkatnya akan mengikuti di belakang. Kita tidak bisa seperti Elia yang mendatangkan api dari langit. Api dari langit itu akan turun membakar persembahan, dan kemudian Elia akan menyatakan diri ini Allah Israel, Allah yang hebat. Kita tidak bisa seperti Elia, tetapi kita bisa seperti Elia dalam karakternya, melawan nabi-nabi Baal, melawan semacam orang-orang yang menentang Tuhan. Nabi-nabi Baal ini adalah secara nyata melawan kebenaran, dan Elia menunjukkan dirinya sebagai orang yang melawan arus. Oleh sebab itu, saudaraku, hamba-hamba Tuhan, saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara. Dengar, menjelang Pilpres nanti ada begitu banyak pejabat-pejabat yang mendekati suara orang-orang percaya. Dan ingat bahwa kita harus berani melawan arus. Ada begitu banyak pejabat-pejabat yang menggunakan ayat, menggunakan agama untuk naik sebagai kendaraan. Dan itu mengunderestimate, merendahkan kita. Merendahkan orang Kristen itu sebagai orang-orang kafir. Orang Kristen itu orang yang tidak layak. Dan banyak hal lagi, saudaraku yang kekasih. Saudara, kita melihat ada begitu banyak persekusi. Gereja tidak bisa dibangun. Natalan dilarang. Coba kita punya seorang seperti Elia. Mulutnya keluar api. Membakar orang-orang di sekelilingnya. Maka saudara, kita tahu pasti itu akan sangat mengerikan dan terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Tapi kita tidak bisa seperti Elia yang mendatangkan api dari langit. Mulutnya keluar api. Tidak bisa. Tetapi mari kita melawan arus, malah jangan bergabung dengan mereka yang memang pencemooh. Alkitab mengatakan dengan jelas kita tidak boleh berjalan dalam nasihat orang fasik, duduk dalam kumpulan pencemooh, berdiri di orang berdosa. Sudah tahu pencemooh, udah pencemooh bukan hanya dijauhi, malah bersama-sama duduk. Udah jangan duduk dengan para pencemooh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa seperti Elia, tetapi mari kita belajar untuk kita tidak
melakukan hal-hal yang fatal. Kita harus berani melawan arus, saudaraku yang kekasih. Kalau tidak berani melawan arus, maka tidak akan bisa seperti Elia. Lakukan seperti Elia dengan punya nyali yang luar biasa melawan arus ketidakbenaran itu, maka api itu akan mengikuti kita. Api itu akan menyertai kita. Maka kemenangan dan menunjukkan nama Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa seperti Daniel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita nggak punya nyali masuk di perapian yang menyala-nyala. Kita tidak punya nyali masuk di dalam goa singa yang luar biasa. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, kita tahu Daniel, maka mereka orang-orang yang punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri di hadapan Tuhan. Mereka tidak menajiskan diri di hadapan Tuhan hari demi hari. Mereka belajar berdoa tepat pada waktunya. Belajar bersekutu dengan Tuhan yang benar. Menyatakan Allah yang benar. Kita tidak punya hikmat mimpi menafsirkan. Kita tidak punya nyali untuk melawan pemerintah. Tapi memang saatnya kita tidak melawan pemerintah karena pemerintah berasal daripada Allah. Kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang buruk terhadap pemerintah. Sekalipun Sadrak, Mesak, Abednego memiliki pemerintahan yang jahat, yang menganggap dirinya Tuhan dan harus disembah. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego menunjukkan jati diri sebagai orang beriman kepada Tuhan. Masuk dalam perapian. Sekalipun perapian ini membakar dan tidak ada yang menolong sekalipun. Tapi aku dan Sadrak, Mesak, Abednego dan semuanya itu tidak mau menyembah patung Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa seperti Yesus dalam melakukan banyak perkara-perkara dahsyat. Di situ ada orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang lumpuh berjalan. Di situ ada begitu banyak orang-orang sakit dari pendarahan 12 tahun, 18 bongkok, dan kemudian ada begitu banyak perkara-perkara yang dahsyat, orang-orang mati bisa bangkit. Kita nggak bisa seperti itu. Mungkin belum bisa seperti itu. Karena roh yang ada dalam diri Yesus sama dengan roh yang ada di dalam diri kita. Kita bisa melakukan kelak ketika kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau kita tidak bisa melakukan kuasanya, kita melakukan karakternya. Merestorasi apa yang Yesus miliki dalam bertindak, berkata, berpikir. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati ini menunjukkan sama dengan Musa tadi, saudaraku yang kekasih. Di 110:37 mengatakan tentang Yesus Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan, berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Allah menyertai dia. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ketika Allah menyertai kita, maka kita bisa berbuat seperti apa yang Yesus berbuat. Yakni melakukan kebaikan, bukan kejahatan. Jangan jadi jahat. Jangan merekayasa hal-hal yang buruk terhadap sahabatmu. Jangan tipu-tipu, jangan menipu. Jangan membuat orang terjerembab dan jatuh. Jangan membuat orang berdosa. Jangan membuat orang menjadi salah oleh karena kelakuan kita. Jangan jahat. Ketika bangsa Mesir melihat bangsa Israel dan kemudian menindas, Tuhan mengatakan kepada Musa, aku telah melihat keluh kesah bangsa Israel. Kejahatan itu mendatangkan murka Tuhan turun. Ketika Kain membunuh Habil, maka Tuhan berkata, Kain, Kain, di mana adikmu? Saudara, karakter yang baik ini akan mendatangkan barokah, berkah
berkat yang besar, blessing daripada Tuhan. Sementara murka Tuhan itu baroges. Baroges itu adalah sebuah kesulitan, trouble, atau trembling, gemetar, atau sebuah kegelisahan, gejolak, amukan. Itu murka Tuhan. Murka Tuhan diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki barokah, baroges. Kalau orang tidak memiliki berkat, ini memiliki murka. Orang tidak mendapat kemurahan, akan mendapatkan kemurkaan. Jadi lihatlah Tuhan, jangan lihat hanya kemurahan, tapi lihatlah kemurkaannya juga. Karena memang Tuhan merendahkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita, menjadi hamba, melayani, menjadi sahabat, dan kemudian membuat kita menjadi anak-anaknya. Aduh, begitu baik, saudara. Ada begitu banyak gelar di dalam diri kita. Namun, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena gelar begitu banyak, dimanja, dosa diampuni, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, mati masuk surga, kita dirawat dengan rawatan yang luar biasa, dilahirkan dalam kebangkitan. Ada begitu banyak istilah-istilah, tapi membuat kita menjadi kurang ajar dan tidak hormat. Sekalipun Allah itu menjadi hamba di dalam Yesus Kristus, dia menjadi sahabat, menjadi tunangan, mempelai, kekasih. Namun saudaraku yang kekasih, Paulus mengatakan jangan hanya lihat kemurahan, tapi lihatlah kemurkaan. Nah, pasal 1 ayat 2 selanjutnya mengatakan bahwa Allah itu pendendam kepada para lawannya. Dia tidak akan pernah membiarkan dosa sedikit pun tidak dihukum. Apapun dosa saudara akan tetap dihukum. Saudara minta ampun pun tetap ada dampaknya, tetap ada akibatnya. Mengapa? Karena di situ ada berkat Tuhan, di mana berkat itu lahir dari pengampunan. Pengampunan itu akan mendatangkan barokah, berkat, bukan baroges. Oleh sebab itu, saudara, dalam kemurkaan Tuhan, ingatlah kasih sayang. Kasih sayang itu satu kata dalam bahasanya rahim. Rahim itu cinta yang mendalam. Cinta yang mendalam itu seorang ibu akan mengasihi anaknya yang ada di rahim. Tidak ada ibu yang marah-marah terhadap bayinya yang dalam rahim dan bayinya dipukulin. Kamu kurang ajar, nendang-nendang. Oh tidak, saudara. Bayinya nendang, dia bahagia, dia senang sekali. Karena apa? Karena bayi adalah kesayangan yang ada di dalam rahimnya. Apalagi bayi itu ditunggu setahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun menunggu kelahirannya. 10 tahun dia tidak hamil. Ketika dia hamil, bahagianya luar biasa, saudara. Saya punya sahabat umur 50 lebih. Dia hamil lagi. Saudara, itu bayi dalam rahim dijaga sedemikian rupa. Sayang sedemikian rupa. Karena itu cinta yang sangat mendalam. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita akan berbuat lebih banyak buat Tuhan. Lebih banyak buat Tuhan. Kalau ada hukum 10%, engkau memberikan 20%, engkau memberikan 30%, maka ada restitusi. Restitusi kembalian pajak kalau orang dunia bilang. Allah akan melipat kali gandakan berkat. Kalau saudara memberikan uang, maka uang saudara akan dikembalikan karena memang investasi saudara uang. Kalau investasi saudara waktu, saudara memberikan waktu saudara kepada Tuhan, waktu saudara diperpanjang. Rasanya malaikat maut mendekati kita, kita disingkirkan, jangan. Ini orang waktunya memang digunakan untuk kemuliaanku, waktunya dipakai untuk pelayananku. Dari waktu itulah akan mendatangkan berbagai macam berkat-berkat yang indah. Saudaraku, apa yang saudara investasikan buat Tuhan? Kalau sudah investasikan tenaga saudara, maka Tuhan memberikan kekuatan tenaga ekstra. Saudara menginvestasikan pikiran saudara, di situ Tuhan akan memberikan hikmat yang luar biasa. Sekali lagi akan ada satu yang namanya restitusi.
Waktu saudara yang orang normal memberikan waktu kepada Tuhan hanya 1 jam, 2 jam, sudah memberikan waktu 10 jam, maka akan ada restitusi, pengembalian kembali, ada pelipat kali gandaan. Pelipat kali gandaan itu berkah, kesembuhan, mujizat, dan anugerah. Namun segala sesuatu tergantung perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dinamika pekerjaan Allah itu sangat nyata kalau kita takut, yareti. Ada rasa hormat, rasa respek, rasa sukacita yang luar biasa dalam pelayanan. Ada kata yareti ini dimensinya kita menjauhi dari segala keburukan, malapetaka, penyakit. Supaya Allah bisa merestor kembali. Allah bisa menyegarkan kembali. Kalau Allah menyegarkan kembali di dalam diri kita, kita harus belajar karakter-karakter orang-orang beriman dari Musa, Elia, Daniel, Yesus Kristus. Karakter-karakter yang indah. Ketika karakter kita lakukan, maka kuasa itu akan menyertai di dalam diri kita. Ketika kuasa itu menyertai di dalam diri kita, sudah pasti kita akan jauh dari berbagai macam pencobaan, malapetaka, kesusahan, hal-hal yang membuat kita gemetar, hal yang membuat kita takut, fobia, trauma. Ada begitu banyak hal yang sangat menyakitkan di dalam diri kita. Tetapi ketika kita mau membuat ini sesuatu yang indah, maka kita harus penuh rahim, kasih sayang yang mendalam akan Tuhan. Kasih sayang mendalam akan Tuhan ini memastikan kita mendekat, melekat erat kepada Tuhan. Sehingga ada restitusi, waktu, tenaga, keuangan, dana, doa. Tuhan akan mengembalikan itu berlipat kali ganda. Saya menamakan restitusi ini hanya meminjam nama pajak. Kelebihannya dikembalikan. Sehingga saudaraku yang kekasih, mari kita menikmati hal yang terbaik yang Tuhan lakukan. Kita tidak kekurangan upah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak menjadikan kita miskin ketika kita dekat dengan Dia. Tuhan tidak menjadikan kita orang-orang terhina, terlantar, sampah masyarakat ketika kita mengagumi Tuhan dan pekerjaannya. Miliki pengalaman rohani tahun ini, tahun 2022 ini, tahun di mana Allah merestor, menyegarkan kembali, dan mengembalikan segala berkat yang pernah terhilang yang kita berikan kepadanya. Dan kita serius menapaki karakternya Tuhan. Dan karakter Tuhan itu akan membuat kita memiliki kasih sayang yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia, berkat, rahmat, limpah, anugerah-Mu yang luar biasa yang kami rasakan. Tahun baru ini, tahun di mana penyertaan Tuhan nyata atas kami. Tuhan merestor kembali, Tuhan mengembalikan yang terbaik di dalam hidup kami. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah mereka melangkah maju bersama Tuhan dalam sukacita yang besar. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya sangat memberkati saudara ketika saudara like, subscribe, dan komen. Kami akan kirimkan kebenaran baru buat setiap saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Selamat jalani tahun ini dengan iman bersama Tuhan. Dia akan merestor dan merestitusi yang terbaik buat saudara. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.